DJ Pak, kalau perform, subhanallah. Ini subhanallah apa naudzubillah min dzalik. Cuman kok tangan tok sama sempakan tok. Untungnya Bu Bupati saya pakai kacamata hitam. Sehingga mata saya melotot tidak kelihatan. Ya. Sebentar lagi ibu-ibu teriak, copot kacamatanya. Tidak akan pernah saya copot. Kenapa? Sorry, mataku terlalu indah untuk kamu nikmati. Aku nyopot kacamata rondo pingsan takkan dari. DJ KTP terbit. Beberapa bulan yang lalu, orang yang sudah murtad dari Islam dari tahun 2009, namanya Nania Yusuf Idol. Indonesian Idol seangkatan dengan Judika, murtad 11 tahun. Ketemu saya satu malam, kembali ke Islam. Nah, pertanyaannya begini. Kenapa orang-orang itu kok nyaman masuk Islam melalui Gus Miftah? Satu saat, bulan Oktober, Mas Dedi itu masuk Islam bulan Juni 2019. Saya bulan Oktober dapat tamu dari Australia, dari Canberra, namanya Antonio Scott Dory. Dia datang dari Australia ke Yogyakarta. Ceritanya naik pesawat. Kalau orang kaget ngombeku kapan? Sallallahu Nabi Muhammad. Dia datang ke Jogja, Pak Bupati. Begitu datang ke pondok saya, dia mengatakan, "Bro, I will to be Muslim." Saya tanya, "Do you know about Islam? Apakah Anda tahu tentang Islam?" "No, I don't know about Islam." Saya bilang, "Kalau kamu tidak tahu Islam itu apa, why you will to be a Muslim?" Macam otak murah nyanda ini nyanda gitu. Bahasa Inggrisnya gampang nih. Buku bahasa Inggrisnya buku tiba ketebu. Jam tangan bahasa Inggrisnya kelok. Jam tangan rusak. Oh kelok. Gampang bro. Kucing bahasa Inggrisnya kucing sikile papat cat bien. Kamu lirik mbak-mbaknya Ansor Fatayat apa kayak Ibnuhi PBNU. Kamu nggak usah lirik. Kalau jodoh pasti ketemu lih. Ketemunya di mana? Di pelaminan. Sebagai apa? Sebagai tamu. Ya. Saking lirik kaya. Kamu nanti soal istikharah. Kalau ada dua orang yang kamu cintai di sana, kamu istikharah. Tapi aku pesan satu, sebelum kamu istikharah, kamu harus meyakinkan dulu bahwa dua-duanya mau sama kamu, ya. Yang menjadi soal sudah istikharah nggak ada yang mau. Akhirnya gue nangis, kupinang kau dengan bismika Allahumma ahya wa bismika amat. Kenapa? Karena aku sadar diri memilikimu hanyalah sebuah mimpi. Ya. Kurang kejem bahasamu. Jika surat Yusufku tidak mampu meluluhkan hatimu, izinkan kulantunkan surat Yasin sebagai penutup kisah hidupmu. Lah. Modal. Ini udah dikasih semua belum? Ini santri mana? Santri bener Tegal aja. Oh, kecamatan bener. Ini jomblo semua. Insyaallah. Janganlah kamu mati dalam keadaan jomblo. Kenapa? Karena Dajjal itu statusnya jomblo. Itu artinya apa? Kalau kamu mati dalam keadaan jomblo, aku curiga. Jangan-jangan kamu cucunya Dajjal. Semoga-moga mulai pengajian bojomu ayu, amin. Rondo anak 15, amin. You don't know about Islam. Anda tidak tahu Islam itu apa. But why you will to be a Muslim? Tapi kenapa Anda pengen masuk Islam? Jawabannya apa, Bu? Saya tidak pernah tahu tentang Islam. But dia bilang apa? Saya suka dengan gaya beragama lu. Because your Islam is enjoy, relax, and happy. Saya pengen masuk Islam bukan karena saya kenal Islam, tapi karena saya melihat Islam Anda Miftah itu asik, enjoy, dan menyenangkan. 230 orang yang masuk Islam melalui saya, hampir 60% dia nggak tahu Islam, Pak Bupati. Tapi dia seneng dengan cara beragama saya. Makanya saya bilang sama Deddy Corbuzier, bro, orang non-Islam itu tidak membaca Quranmu, tidak membaca hadismu, tetapi membaca akhlak dan perbuatanmu. Artinya apa? Kalau kamu ingin menunjukkan Islam kepada dunia bahwa Islam itu asik,
maka akhlak dan perbuatanmu harus asik dan menyenangkan. Nggak usah orang diajak masuk Islam. Kalau melihat akhlakmu baik, orang kan mengatakan Islam itu baik. Makanya dulu kenapa Dedi itu ngayal pengen masuk Islam melalui saya, Pak Bupati. Saya bilang sama dia, udahlah kamu masuk Islam di Masjid Istiqlal. Saya teleponkan Profesor Nasruddin, kawan saya. Atau kamu kemana Ustadz, kawan-kawan banyak. Dia bilang apa? Gus Miftah lupa. Dulu Gus Miftah bilang sama saya, wajah Islam saya itu besok seperti apa tergantung pintu masuknya. Kalau pintu masuknya keras, Islam saya akan menjadi Islam yang keras. Kalau pintu masuknya marah, Islam saya akan penuh dengan kemarahan. Tapi kalau pintu masuknya itu ramah, maka Islam saya akan menjadi Islam yang ramah dan menyenangkan. Dan dia mengatakan, kalau saya harus masuk Islam melalui pintu yang ramah, this is you, not others. Melalui Gus Miftah, bukan dari yang lain. Saya tanya, kenapa? Islamnya Gus kan asik. Ngaji di kampus diterima, pondok pesantren diterima, masyarakat diterima, klub malam diterima, lokalisasi diterima, kan asik. Pertanyaannya begini, dia tanya sama saya, kenapa sih lu kok ngaji di lokalisasi? Saya jawab, kulla syai'in idza kasura rahusa illal adaba. Segala sesuatu kalau jumlahnya banyak pasti murah, kecuali adab. Karena kalau adab semakin banyak semakin mahal. Itu artinya apa? Ada anak-anak muda di Purworejo. Kalau pengen jadi mahal, gampang. Jadilah yang sedikit. Barang itu kalau sedikit berarti langka. Kalau langka berarti antik. Kalau antik harganya mahal. Kiai itu banyak Bapak Ibu. Tapi saya ngurusi lonte jarang. Siapa? Gus Miftah. Berarti Gus Miftah kiai. Kiai larang kok lonte, goblok ya. Mana kiai lonte gitu. Kiai ini larang. Lemu mendasku. Balik eneng larang bro, orang ning lonte. Kok geting aku? Awakmu ngerti? PSKI pekerjaannya apa? Orang ngerti. Bakul kroto. Kroto kuwi apa? Pakan manuk. Nah, manesa kok manuk. Hanya ibu-ibu mengendalu kondur ketemu bojone matur sing saya bapak. Punapa dalu menika panjenengan ngersake dahar kroto. Nah. Bro, sing menenge Dewi mulai bengok kroto. Artinya apa? Saya pengen menggambarkan Islam itu asik. Maka kembalilah ke kamar masing-masing. Pendeta Gilbert Lumindo, pendeta Gereja Bethel Indonesia, beliau tokohnya, datang ke pondok saya bikin konten YouTube. Judulnya apa kalau Anda tahu? Gus, kok kenapa sih banyak orang Kristen masuk Islam melalui Anda? Saya tanya dia, Pak Pendeta marah? Enggak. Kenapa? Karena saya juga tahu Gus Miftah itu orang toleran. Saya ditanya, pendapat Gus Miftah tentang siapa kan? Asmiranda. Siapa sih lebih Kristennya? Siapa? Asmiranda. Bener ya? Bagaimana pendapat Gus Miftah? Ya pilihan dia. Saya tidak bisa mencegah dia, kecuali saya punya santri, umpamane, jenenge kowe apa ada jenenge ini? Mujib. Jenenge lu apik sangka raine ta? Nah, jadi teori ini anak Nabi Adam sih. Lak sing lanang rupane elek sing wedok ayu. Lak sing lanang ganteng sing wedok elek. Kan rupamu elek, ada. Insya Allah sesuk bojomu remuk ada-ada saja. Kalau konteksnya begini, Pak. Kalau Mujib ini santri saya, dia ngomong sama saya, "Bah, boleh nggak saya pindah agama?" Otomatis saya sebagai kiai nasihati murid saya. Tapi walaupun dia orang Islam, saya nggak kenal. Urusannya apa? Berarti Gus Miftah nggak marah ketika Asmiranda pindah agama. Hadiah. Karena bagi saya apa? Innaka lan tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Toh yang bisa memberikan hidayah itu Allah, bukan saya. Artinya apa? Yang memberikan hidayah Allah dan yang mencabut Allah. Makanya kalau orang masuk Islam melalui saya, itu bukan hebatnya saya. Kalau ada orang murtad juga bukan kesalahan saya. Kenapa? Karena semuanya dikembalikan kepada Allah. Dengan jawaban itu Pendeta Gilbert dia mengatakan, ya,
Itulah alasan kenapa kami orang Kristen nggak pernah marah ketika ada orang Kristen masuk Islam melalui Gus Miftah. Justru kami happy. Kenapa? Karena kami yakin tidak masuk Islam melalui pintu yang salah. Kenapa? Because your Islam is enjoy, relax, and happy. Yo maklum nih wong raiku ganteng kok. Pada kemujib. Nah, seharusnya bagaimana dengan kamar-kamar yang lain sikap kita? Ayo selawatan dhisik, kerja. Kurang ngomongan mangan wae. Sangone ro. Urung. Waduh. Ya engko sangone diterima ya. Kalau enggak disangone kapok kesrane di WA. Piye karepmu Pak Abah? Ngono. Ayo, engko selawatan riyen kok. Ngeras terus mulai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita teladani akhlakul karimah Nabi Muhammad menuju masyarakat Kabupaten Purworejo yang makmur, sejahtera dan berdaya saing. Bagian Kesrastet Purworejo. Main ketok ditulis. Ya, ayo lagu apa nih? Ibu-ibu ngesake lagu apa? Minta lagu apa? Joko Tingkir. Oke, nggak masalah. Saya ditanya wartawan, apa pendapat Gus tentang kontroversi lagu Joko Tingkir? Bagi saya enggak. Orangnya lemah lembut, penuh dengan kasih sayang. Makanan yang dimasukkan ke dalam mulutku senantiasa lembut. Kalau ini ada kasar-kasarnya. Abu Bakar menangis. Ditanya sama sang Yahudi, kenapa kamu menangis? Karena yang biasa menyuapi kamu telah meninggal dunia, telah berpulang kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Sang Yahudi bertanya, memangnya siapa yang selama ini memberikan makan kepada saya? Beliau adalah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya apa yang terjadi nak? Yahudi buta akhirnya menyatakan masuk Islam. Ini dakwah Pak. Jangan kemudian apa? Dengan segala arogansi kita mencaci maki, mencela. Makanya Deddy Corbuzier itu masuk Islam gara-gara apa? Bulan Ramadan banyak orang demo mengatasnamakan Islam, menuntut rumah makan dan restoran ditutup dengan menggunakan kalimat takbir, tutup restoran. Kalau saya dengan Pak Bupati bukan takbir, traktir. Saya datang Pak Bupati, Bapak-bapak, ke rumahnya Deddy, saya bungkuskan nasi padang. Kebetulan Deddy Corbuzier itu makannya OCD, jadi makannya 24 jam sekali. Jadi kalau dia makan jam 12 siang, makan lagi besok jam 12 siang. Sekali makan, nasi 5, ayam pop 20. Mula awalnya kayak kodok, metuduk gitu kan. Itu kuwabeh atas, termasuk ndase. Saya masuk ke kamarnya, saya ketuk pintunya. Bro, bangun. Ini bulan Ramadan sebelum dia masuk Islam. Akhirnya dia bangun, saya bawa makanan, dia kaget. Lu gila ya? Emang kenapa bro? Teman-teman kamu muslim yang lainnya, Ramadan ada rumah makan buka, teriak-teriak minta ditutup. Kenapa? You datang ke rumah I bawa makanan. Bro, saya berpuasa tidak minta untuk dihormati. Karena Allah mengatakan dalam hadis qudsi, as-shaumuli wa ana ajzihi. Puasa itu untukku dan aku yang akan menggantinya, kata Allah. Maka saya berpuasa tidak minta untuk dihormati. Justru berpuasa itu akan melahirkan pribadi yang terhormat. Akhirnya dia makan di hadapan saya sambil nangis. Podcast. Kita bikin waktu itu belum podcast, masih YouTube. Dia tanya konsep iman kepada saya. Bro, iman menurut orang Islam itu apa? Saya bukakan kitab Jawahirul Kalamiyah. Di situ ada as-su'al, ma huwal iman. Iman itu apa? Jawabannya apa? Al-imanu huwa an na'taqida anna Allah subhanahu wa ta'ala muttasifun bi jami'i sifatil kamali wa munazzahun bi jami'i sifatin nuqsani. Yang namanya iman itu adalah mengiktikadi bahwa Allah itu sempurna, tidak punya kekurangan, dibersihkan dari semua kekurangan dan tidak punya kekurangan sama sekali. Sempurna. Munazzahun bi jami'i sifatil kamali. Muttasifun bi jami'i sifatil kamali, disifati dengan sifat kesempurnaan, wa munazzahun bi jami'i sifatin nuqsani, dibersihkan dari semua sifat kekurangan. Lah Deddy itu orang pinter. Dia lulusan S3 dari Amerika, gelarnya PhD, dan dia pernah menjadi the best mentalist in the world 2 kali di Amerika. Deddy itu bisa berjalan di atas air pakai trik. Saking pinternya Deddy, mohon maaf, rambut saja nggak berani tumbuh di kepalanya.
Yang kurang ajar, saya masuk Islam dia seminggu, tak ajak Jumatan di Bintaro. Saya pakai peci, Dedi nggak pakai peci. Ditanya sama wartawan, kok Mas Dedi nggak pakai peci kayak Gus Miftah? Nah, jadi tanya, lah fungsi peci itu apa? Untuk nyegat rambut. Lah saya nyegati apa, cok? Saya nyegati apa nih? Kemudian dia bertanya sama saya begini, bro, berarti Allah itu sempurna? Iya. Menurut Gus Miftah, Allah itu perlu dibela apa enggak? Saya jawab enggak. Kenapa? Allah itu sempurna. Dia tanya lagi, bro, Islam itu sempurna? Oh iya. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa asmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madina. Islam itu sempurna. Dia tanya lagi, berarti Islam perlu dibela apa enggak? Enggak. Coba Anda sampaikan kepada saya, dia bilang, iya. Kenapa Islam tidak perlu dibela? Coba Anda lihat. Kenapa tersangka itu membutuhkan lawyer? Membutuhkan penasihat hukum. Karena tersangka itu lemah, maka dia butuh dibela. Kalau Anda mengatakan membela Islam, seolah-olah apa? Islam itu lemah, Anda kuat. Dari mana Anda mengatakan Anda lebih hebat daripada Islam? Bagi saya yang perlu dibela itu bukan Islam, tapi orang Islam, Muslim. Contoh, Rohingya. Ada kasus orang Islam dibakar di Rohingya, Myanmar. Apa yang terjadi? Kita bela. Yang kita bela bukan Islamnya, tapi kaum muslimin. Seumpamanya Palestina dibom, Israel, dia mati, dibela orang Islamnya. Mbak, iya lucu, kaget kok sekali cangkemnya, kaget aku. Kaget ini dodo yuk. Maksud jantung nih cangkemmu. Jangan-jangan kamu kayak pohon pisang ya, punya jantung tapi nggak punya hati. Iya. Mbak, PBNU, ini ada apel, ada anggur. Kamu pilih apel apa anggur? Apel, pinter. Anggur memang lebih mahal dibandingkan apel, tapi seharusnya cewek lebih milih apel dibandingkan anggur. Kenapa? Karena pada dasarnya cewek lebih suka diapelin, nggak suka dianggurin. Iya. Oh, Jit. Mujib malah galau gitu. Selalu ada Nabi Muhammad. Tapi kayaknya Mujib karo Mbak Egi pada karo Indomaret karo Alfamaret gitu. Apa? Berdekatan sih, tapi nggak pernah jadian. Iya. Cip mesake. Rupa mau pada infak gitu. Allah nggak perlu dibela. Kemudian apa? Saya dibilang Miftah itu goblok. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan ayat nahnu ansarullah. Kami adalah penolongnya Allah. Lah benar penolong Allah caramu tapi bukan dengan cara menolong Allah secara letterlek. Kamu sudah salah. Kalau saya mengatakan membela Allah, Bu, berarti saya lebih kuat dibandingkan Allah. Saya yang dibutuh dibela, bukan Allah. Maka bagi saya mohon maaf, keberadaan restoran, rumah makan di bulan puasa nggak akan pernah mengganggu saya. Kalau kamu merasa terganggu, kamu amatiran. Maka bagi saya, kenapa orang berpuasa melihat restoran kok dia marah? Seharusnya malu dengan orang miskin. Orang miskin ini setiap hari lewat depan restoran, dia nggak pernah marah walaupun tidak bisa membeli. Maka bagi saya, bulan Ramadan yang perlu ditutup bukan rumah makannya, tapi cangkemnya. Betul, Pak? Itulah alasan kenapa orang berpuasa mulutnya bau, supaya lebih banyak diamnya. Maka dikatakan diam itu emas. Maka Pak Bupati, kalau ibu minta emas, diamlah. Tapi Bupati harus paham, kalau Anda punya suami berkumis, pertahankan. Fik dia lele, bukan buaya. Walaupun sebenarnya kalau kumis itu dalam hadis sunahnya dikerok, tapi cuma sunah nggak wajib ya. Al-khamsatu minal fitrah. Fitrah itu ada 5: motong kuku, khitan, mencabut bulu ketiak, kemudian mencukur kumis, dan yang kelima adalah mencukur bulu kemaluan. Tapi ingat Pak, dicukur dewe. Aja megowo ning salon. Ngomong ning salon. Pada nopo Pak? Cukur. Cukur nopo? Malah kerimbat barang. Maka apa?
Muhammad berdiri. Kenapa? Karena ada orang Yahudi dibawa ke pemakaman. Beliau berdiri. Ibu-ibu, lebih saya duduk apa berdiri? Itulah perempuan. Di mana-mana suka yang berdiri. Kulo nyontohnya kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi kiam berdiri. Ketika ditanya sama sahabat, Rasul, itu yang mati orang Yahudi loh. Kenapa Anda berdiri? Apa jawabannya? Kalau kita berbeda keyakinan dengan dia, sama-sama ciptaan Allah yang Maha Esa. Salahnya di mana? Kita lihat lebih jauh, Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam, kenapa dia diangkat jadi kekasihnya Allah? Karena suka traktir, Pak Bupati. Khalilullah. Karena Nabi Ibrahim kalau makan suka ngajak teman. Sama dengan orang Purworejo. Kalau Nabi Ibrahim cari teman untuk ditraktir, Bapak Ibu minta ditraktir. Satu ketika Nabi Ibrahim masak, dihidangkan di atas meja begitu banyak. Selesai masak, semua orang dipanggil, diajak makan di rumahnya Nabi Ibrahim. Kamu mari makan. Saat itu Nabi Ibrahim lucu. Setiap orang yang datang ditanya, kamu nyembah siapa? Kamu nyembah siapa? Saya nyembah Allah sesuai dengan sembahanmu, wa Ibrahim. Ayo makan. Sampai yang kesekian kalinya, ada orang ditanya, kamu nyembah siapa? Sorry Ibrahim, kamu nyembah Allah, saya nyembah yang lainnya. Ibrahim mengatakan apa? Karena sesembahanmu berbeda dengan sembahanku, maka kamu tidak boleh makan bersamaku. Begitu orang ini pergi dengan keadaan menangis dan bersedih, Allah datang menegur Nabi Ibrahim. Ibrahim, kenapa dia tidak kamu ajak makan? Tuhan, dia tidak saya ajak makan. Kenapa? Karena sesembahannya berbeda dengan sesembahanku. Aku nyembah engkau, sementara dia nyembah yang lain. Apa jawaban Allah kepada Ibrahim? Ibrahim, sing nyembah aku kuwi kawulaku, sing ora nyembah aku kuwi yo kawulaku. Yang nyembah aku kasih rezeki. Yang tidak nyembah aku juga kasih rezeki. Kamu hanya berbagi makan sekali kok kebanyakan syarat tohim. Akhirnya apa? Orang ini dipanggil oleh Ibrahim diajak makan. Atas kebaikan akhlak Ibrahim, akhirnya orang ini seiman dengan Nabi Ibrahim. Itu artinya apa, Pak? Bahwa kita walaupun berbeda agama, ya sing ngakur wae. Natalan tetangga saya pendeta ngajak saya piknik ke Parangtritis. Gus, jenengan ora tau ning omah to, ngomong Natal nang omah mbok ayo melu. Tempun di Pak Pendeta, piknik Parangtritis. Saya dijemput pakai bis kota. Saya naik bis, saya mengucap bismillah. Diprotes sama pendeta. Salah Gus, kita tidak naik bismillah tapi bis kota. Oh. Ampas kayak di tengah jalan hujan lebat, Pak Petir dar. Pendeta bilang haleluya. Saya bilang sama kawan saya pendeta, salah Pak Pendeta, itu bukan haleluya tapi halilintar. Satu-satu. Sampai Parangtritis, saya turun dari bis nganggu sarung, lali lah nganggu sempak. Anginnya banter, sarung saya buka. Pendeta bilang, wow. Saya bilang, salah pendeta, itu bukan wow, tapi alif. Saya nggak tahu ngaji, mesti orang paham kira Anda. Mbak mikir, kok alif? Nah, ternyata Bapak Ibu, founding fathers kita sudah ngatur. Kenapa kemudian Pancasila, sila pertama ketuhanan yang Maha Esa? Karena founding fathers pendiri bangsa memahami bahwa bangsa ini bangsa yang majemuk, yang beraneka ragam, baik suku, agama maupun budayanya. Coba kalau kita berbicara Al-Hujurat ayat 13, ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabail lita'arafu. Ada berapa suku bangsa Pak Indonesia? 1.400 suku bangsa lebih. Tapi hebatnya kita berbeda suku, banyak kerajaan, kenapa kita bisa bersatu? Coba Anda bayangkan dengan Saudi Arabia, Pak Bupati. Mohon maaf, Jazirah Arab. Arab itu bangsanya cuma satu, Pak. Bangsa Arab dipersatukan dengan satu bahasa, namanya bahasa Arab. Tapi mereka tidak bisa berdiri di atas satu negara yang sama. Terpecah-pecah, Arab Saudi, Qatar, Suriah, Yaman.
Padahal bahasa mereka satu, bangsa mereka satu. Tapi mereka tidak bisa menjadi bangsa yang satu, negara yang satu. Saya kalau ngomong bahasa Arab ingat Gus Dur. Gus Dur zaman Orde Baru diawasi sama polisi, intelijen. Akhirnya ketika Gus Dur rapat dengan para kiai, ada intel datang, Gus Dur bilang, Pak Kiai, kita diawasi intel. Mulai sekarang tolong ngomongnya pakai bahasa Arab saja. Akhirnya Gus Dur dengan para kiai takalum bil lughatil arabiyah. Begitu ngomong Arab, intelnya bingung, minggat. Begitu pulang ditanya sama komandannya, "Hei intel, apa hasil rapat Gus Dur dan para kiai?" "Aman komandan, Gus Dur dan para kiai hanya saling mendoakan." Wah. Makanya Bupati, kalau saya harus menikah lagi, saya ingin menikah dengan istri Arab. Kenapa? Jadi kalau istri Arab saya marah serasa mendengarkan tartil Quran. Elek-elek sadaqallahul adzim. Ulah rapi karo muslimat repot akan begini. Mungkin bedanya muslimat karo fatayat nggak perlu dulu seragam, cukup ambune, aku ngerti. Fatayat parfum, muslimat balsem. Ono muslimat di, ya Allah lemune. Sawah kok weteng kabeh. Kita pindah ke Eropa. Paling banyak muslimnya adalah Indonesia. Makanya besok isinya surga paling banyak di Indonesia. Tadi makhluk saya ketemu dengan dewan. Gus, kalau dewan ini besok masuk surga. Oh masuk surga, termasuk dewan korupsi. Oh begitu dewan korupsi masuk surga, Kiai Purworejo protes sama malaikat. Malaikat, itu ada dewan korupsi, kenapa masuk surga? Dijawab sama malaikat, Pak Kiai Purworejo, ada yang salah. Dewan korupsi itu masuk surga hanya kunjungan kerja. Kenyum balik mana? Dibalik nanti, Kiai asu. Kemarin Mas namanya pandemi dilihat dibuat pesta besar. Saya bilang begitu tadi Instagram, nah kamu telat cocok. Aku sekarang dia model lulus khatam, sekarang mereka baru ikut-ikutan. Artinya apa? Bahwa kita punya kemandirian. Bangsa ini harus menjadi bangsa yang percaya diri dengan segala potensi yang dimiliki. Dengan tetap menggunakan Pancasila sebagai ideologi, NKRI harga sampun jam setengah kali, sampai paripurna. Saya sudah capek. Dan saya harus keliling. Ini saya berangkat baru pulang besok tanggal 18. Jadi kalau saya pergi 2 minggu baru pulang. Makanya di rumah tuh yang nganggur.